Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Olivia dengan NPM 2355202007. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah proses mining. Dataset yang saya gunakan adalah dataset appointment clinic atau dataset tentang kunjungan di klinik, yang telah saya transformasikan menjadi event log sehingga dapat dianalisis menggunakan PM4PY. Pada tahap pertama, saya menginstal library yang dibutuhkan, PM4PY, Graphics, dan LXML. PM4PY digunakan untuk analisis proses mining, Graphics untuk menampilkan proses model, sedangkan LXML digunakan sebagai pendukung pembacaan dan pemrosesan data. Selanjutnya, saya mengimpor seluruh library yang dibutuhkan, seperti Pandas untuk mengelola data, PM4PY untuk analisis proses mining, serta modul visualisasi untuk menampilkan model proses. Selanjutnya yaitu membaca dataset. Dataset yang digunakan menampilkan 5 baris pertama dari event log yang akan dianalisis. Setiap baris mempresentasikan satu aktivitas yang terjadi pada suatu kasus atau case ID. Kolom activity menunjukkan jenis aktivitas, timestamp menunjukkan waktu terjadinya aktivitas, sedangkan research menunjukkan pihak yang melaksanakan aktivitas. Selanjutnya df info. Output ini menunjukkan struktur dataset. Dataset memiliki 4 atribut utama yang dibutuhkan dalam proses mining, yaitu case ID, activity, timestamp, dan research. Selain itu, tipe data timestamp telah berhasil dikonversi menjadi format datetime sehingga dapat digunakan untuk analisis waktu. Selanjutnya yaitu konversi event log. Setelah preprocessing selesai, data dikonversi menjadi event log sehingga dapat digunakan untuk algoritma proses mining. Log graph atau DFG menggambarkan hubungan langsung antar aktivitas pada event log. Setiap kotak mempresentasikan aktivitas, sedangkan panah menunjukkan urutan aktivitas. Nilai pada panah menunjukkan seberapa sering perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Petrinet digunakan untuk memodelkan proses bisnis secara formal. Kotak menunjukkan aktivitas atau transisi, lingkaran menunjukkan kondisi atau place, sedangkan panah menggambarkan perpindahan antar aktivitas. Model ini digunakan sebagai dasar untuk proses conformance checking. Token replay digunakan untuk menguji apakah setiap proses pada event log dapat dijalankan sesuai dengan model proses yang telah dibentuk. Semakin banyak trace yang dapat di-replay, semakin baik tingkat kesesuaiannya. Ini menampilkan jumlah trace-nya yaitu 200. Nilai fitness sebesar 100 menunjukkan bahwa sekitar 100% aktivitas pada event log dapat dijelaskan oleh model proses. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap data. Grafik ini menunjukkan frekuensi kemunculan setiap aktivitas pada event log. Semakin tinggi batang grafik, semakin sering aktivitas tersebut terjadi selama proses pelayanan. Jadi yang paling sering itu di appointment created. Lanjut, berdasarkan frekuensi aktivitas, appointment created merupakan aktivitas paling dominan. Aktivitas ini berpotensi menjadi bottleneck karena seluruh pasien harus melakukan janji temu atau kesepakatan. Jumlah untuk menemuinya terbatas, maka akan menjadi penghambat. Research frekuensi, grafik ini menunjukkan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh setiap research. Research dengan frekuensi tertinggi merupakan pihak yang paling banyak menangani proses sehingga dapat menjadi dasar evaluasi
pembagian beban kerja. Di sini sistem resepsionis dan kasir. Selanjutnya, saya menjalankan algoritma Alpha-Miner. Algoritma ini digunakan untuk menemukan model proses berdasarkan urutan aktivitas pada event log. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk PetriNet. Ini merupakan model proses hasil Alpha-Miner. Algoritma ini membangun alur proses berdasarkan hubungan langsung antar aktivitas. Model yang dihasilkan cukup sederhana, namun sensitif terhadap variasi proses, sehingga beberapa jalur mungkin belum tergambarkan secara lengkap. Lanjut ke heuristic miner. Berikut saya menggunakan heuristic miner. Berbeda dengan Alpha-Miner, algoritma ini mempertimbangkan frekuensi aktivitas sehingga lebih tahan terhadap noise. Ini visualisasinya. Diagram ini merupakan hasil heuristic miner. Berbeda dengan Alpha-Miner, algoritma ini mempertimbangkan frekuensi aktivitas sehingga mampu mengurangi pengaruh noise dan menghasilkan model yang lebih representatif. Selanjutnya yaitu inductive miner. Algoritma ini menghasilkan model proses yang lebih lengkap dan mampu menangani variasi proses dengan lebih baik dibandingkan algoritma sebelumnya. Output ini merupakan proses tree atau pohon hasil inductive miner. Model ini menunjukkan urutan aktivitas secara lebih terstruktur serta mampu menggambarkan percabangan proses seperti kasus complement, cancel, maupun no-show. Oleh karena itu, model ini dipilih sebagai model utama. Tahap selanjutnya yaitu perbandingan. Algoritma perbandingan Alpha-Miner. Alpha-Miner model yang sederhana, sensitif terhadap noise. Heuristic miner lebih tahan terhadap noise, menggunakan frekuensi aktivitas. Inductive miner model paling lengkap, cocok untuk dataset yang digunakan. Selanjutnya yaitu directly follows graph DFG. Saya menampilkan DFG. Diagram ini menunjukkan hubungan langsung antar aktivitas berdasarkan urutan kejadian pada event log. Selanjutnya membuat PetriNet dari inductive miner. Memvisualisasikannya untuk memperlihatkan alur proses pelayanan secara lebih jelas. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya untuk tahap performance checking. Tahap ini saya melakukan conformance checking menggunakan metode token replay fitness. Tujuannya adalah membandingkan event log dengan model proses untuk mengetahui apakah proses aktual telah sesuai dengan model yang dihasilkan. Dihitung nilai fitness. Nilai ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara event log dengan model proses. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik tingkat kesesuaiannya. Lanjut yang ke-15 yaitu performance analysis. Pada bagian ini saya menghitung cycle time serta menganalisis frekuensi aktivitas untuk mengetahui efisiensi proses dan mengidentifikasi aktivitas yang paling dominan. Aktivitas terbaik
terjadi pada appointment created. Ini dia grafik aktivitasnya, menunjukkan bahwa appointment created itu yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu bottleneck. Berdasarkan hasil analisis aktivitas dengan frekuensi tertinggi berpotensi menjadi bottleneck karena merupakan titik paling sering dilalui dalam proses pelayanan. Dan aktivitas yang paling sering muncul yaitu appointment created atau appointment itu janji temu atau kesepakatan antara dokter dengan pasien. Lanjut, social network analysis. Selanjutnya dilakukan social network analysis research menggunakan atribut dokter dan petugas yang terlibat. Analisis ini bertujuan mengetahui research yang paling sering berpartisipasi dalam proses. Di sini sistem. Yaitu sistem, resepsionis, dan kasir. Lanjut ke proses enhancement, yaitu proses perbaikan. Yang pertama, menambahkan sistem reminder otomatis kepada pasien untuk mengurangi no-show. Yang kedua, menambah dokter pada jam sibuk. Yang ketiga, digital check-in untuk mempercepat registrasi. Yang keempat, pembayaran elektronik agar waktu pelayanan lebih singkat. Yang kelima, dashboard monitoring antrean secara real time. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil proses mining, dataset appointment berhasil ditransformasikan menjadi event log dan dianalisis menggunakan PM4. PY, inductive miner, menghasilkan model proses yang paling representatif. Hasil conformance checking menunjukkan kesesuaian yang baik antara model dan event log. Analisis performa membantu mengidentifikasi bottleneck serta menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan